Kasus harian COVID-19 kembali melonjak berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan per hari ini. Kasus kematian di tanah air bertambah 1.604 jiwa. Hingga total yang dirilis Satuan Tugas COVID-19 melalui situs covid19. Baru wabah kasus virus corona dunia yang kami himpun dari worldometers.info. Kita lihat datanya hingga Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bagas Prasetyo, mahasiswa kedokteran. Di sini kita akan membahas kembali tentang COVID-19, penyakit yang mungkin masih kita ingat saat tahun 2019 sampai 2020, ketika sebagian dari kita masih duduk di bangku SMP atau SMA. Saat itu, kita mengalami banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari harus beraktivitas dari rumah, menggunakan masker, mengikuti program vaksinasi, hingga banyak sektor usaha yang terkena dampaknya. Lalu muncul pertanyaan, kenapa sih harus dilakukan lockdown? Bukankah itu merugikan banyak pihak? Kenapa langkah tersebut tetap harus dilakukan? Nah, di sini kita akan membahasnya kembali dari sudut pandang kesehatan masyarakat. Kalau membahas COVID-19 dari perspektif kesehatan masyarakat, fokusnya bukan hanya mengenai bagaimana penyakit itu muncul, tetapi lebih kepada bagaimana cara mencegah penyebaran penyakit tersebut. COVID-19 termasuk salah satu penyakit katastrofik karena dapat mengancam nyawa, membutuhkan biaya pelayanan kesehatan yang besar, serta memiliki dampak jangka panjang terhadap individu maupun sistem kesehatan. Berdasarkan konsep kesehatan masyarakat dari Elsevier dalam Expanding the Concept of Public Health, penyakit menular dapat dipahami melalui segitiga epidemiologi, yaitu hubungan antara host, agent, dan environment. Dalam konsep ini, virus SARS-CoV-2 berperan sebagai agen penyebab penyakit. Virus yang awalnya berasal dari hewan kemudian mengalami penularan ke manusia. Manusia berperan sebagai host, yaitu tempat virus berkembang dan menyebabkan penyakit. Selain itu, manusia juga dapat menjadi vektor karena dapat menyebarkan virus tersebut kepada manusia lainnya. Namun, proses penularan tidak hanya bergantung pada virus dan manusia, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan. Kondisi lingkungan seperti kepadatan penduduk, mobilitas masyarakat, serta perilaku kesehatan dapat mempercepat atau memperlambat penyebaran penyakit. Lalu bagaimana kondisi COVID-19 di Indonesia? Berdasarkan penelitian yang tersedia di PubMed Sentral mengenai praktik kesehatan masyarakat selama pandemi COVID-19 di Indonesia, penerapan Health Belief Model, penelitian ini membahas faktor yang menyebabkan penyebaran COVID-19, serta bagaimana perilaku masyarakat dalam melakukan pencegahan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, hingga 18 Mei 2021 tercatat lebih dari 163 juta kasus COVID-19 secara global dengan lebih dari 3 juta kematian. Sedangkan di Indonesia, kasus COVID-19 telah mencapai sekitar 1,7 juta kasus dengan tingkat kematian sebesar 2,77%. Karena tingginya angka tersebut, penelitian dilakukan terhadap 552 masyarakat Indonesia yang dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, kondisi kesehatan, dan pekerjaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Health Belief Model (HBM), yaitu teori yang menjelaskan bahwa pengetahuan dan persepsi seseorang terhadap suatu penyakit dapat memengaruhi perilaku kesehatannya. Dalam penelitian tersebut, perilaku pencegahan yang dinilai meliputi penggunaan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum menerapkan perilaku pencegahan secara optimal. Pada kelompok laki-laki, sebanyak 176 responden, 32,4% atau 57 orang tidak menggunakan masker
44,3% atau 78. Orang tidak menjaga jarak dan 33% atau 58. Orang tidak melakukan cuci tangan, sedangkan pada kelompok perempuan sebanyak 346 responden, 28% atau 97 orang tidak menggunakan masker, 44,3% atau 78 orang tidak menjaga jarak, dan 29,8% atau 103 orang tidak melakukan cuci tangan. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa masyarakat dengan tingkat pengetahuan COVID-19 yang lebih tinggi cenderung memiliki perilaku pencegahan yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki pengetahuan lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam aspek kesehatan masyarakat, terutama dalam upaya promotif dan preventif, seperti edukasi kesehatan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Namun, apakah penerapan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan benar-benar dapat mengurangi penyebaran COVID-19? Jawabannya, tentu bisa. Karena dalam kesehatan masyarakat, pencegahan bukan hanya bergantung pada pengobatan setelah seseorang sakit, tetapi bagaimana kita memutus rantai penularan sebelum penyakit semakin luas. Jadi menurut kalian, apakah langkah-langkah seperti lockdown, vaksinasi, dan protokol kesehatan sudah tepat dilakukan saat pandemi COVID-19? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.